Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibati fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbul kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahu adzim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang UZ muliakan. Pertama, senantiasa kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita ucapkan dengan lisan kita serta dalam hati kita, liqulubihim, dengan hati yang sebenar-benarnya, apa yang sebenar-benarnya utuh dalam hati kita, iman pada Allah. Senantiasa kita ucapkan, kita dengungkan untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang nanti memberikan syafaat kepada kita, yang nanti menolong kita nantinya, agar kita nanti dijadikan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar umat yang diakui baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang UZ muliakan. Pernah kita suatu dengarkan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim di dalam ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi ketika kita datang, kalau kita kuat iman kita ngerti iman kita, ketika kita lewat suatu pemakaman di kuburan, mengingatkan kita agar suatu saat nanti tambahlah iman kita, agar suatu saat nanti kita akan seperti itu. Jangan sampai ketika kita melintasi kuburan atau pemakaman justru memberikan kita rasa takut. Takut adalah orang-orang beriman adalah takut terletak pada diri mereka, yaitu takut sama Allah, bukan takut pada suatu hal yang akan memberikan dia suatu hal yang akan memberikan dia kemiskinan, kemelaratan, atau bahkan memberikan dia jauh dari maksiat. Ingin senantiasa dekat dengan maksiat. Janganlah kita dihandle dengan perasaan takut ketika kita melakukan segala sesuatu yang di luar perintah Allah. Takut segala hal yang berhubungan dengan perintah Allah. Salah. Mereka yang pernah UZ bilang, mereka yang sudah mati ingin hidup kembali. Ketika dia hidup kembali, ditanya sama Allah, seandainya aku kasih waktu kamu hidup, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki diri dengan cara bersedekah? Kita yang masih hidup di sini, kenapa? Seharusnya kita harus bisa mawas diri, belajar dengan segala sesuatu ketika kita memberangkatkan jenazah ke alam kubur, masuk ke alam barzakh. Kita harus belajar dari situ. Suatu saat nanti kita seperti ini, suatu saat nanti kita akan seperti ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, janganlah kita senyum, janganlah kita bahkan memberikan suatu kebanggaan ketika melihat jenazah dipotong, malah bangga kita, seakan-akan kita nggak mempan dengan apa yang dinamakan maut. Siapa yang nggak mempan dengan maut? Semua yang bernyawa tidak akan lepas dengan maut. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan yang UZ muliakan. Di sini disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya singkat tapi padat dan tepat sasaran. Andai kata kita bisa mensyukuri atau bisa mempelajari ayat ini, maka akan masuk ke dalam hati kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba, tidak ada yang menimpa. Ma asaba, tidak ada yang menimpa. Min musibati, dari bencana. Fil ardi, di bumi. Wala fi anfusikum, dan yang menimpa diri kalian sendiri. Wala fi anfusikum, dan yang menimpa diri kalian sendiri, diri kita sendiri. Jadi di sini sebutkan ma'asaba, tidak ada yang menimpa min musibati, yaitu dari bencana fil ardi, di bumi ini. Jadi bencana yang ada di bumi ini apapun bentuknya, musibah itu, bencana itu. Wala fi anfusikum, yang menimpa diri kita, jadi seperti banjir, gempa bumi, tsunami, dan segala sesuatu yang sudah kita lihat, baik itu dari media maupun dari apa, maupun dari yang sudah belajar dari kenyataan. Mungkin kita pernah mengalami sendiri. Illa fi kitabi, illa fi kitabi. Jangan di sini disebutkan illa fi kitabi, agar kita tidak menyalahkan Allah, agar kita dengan musibah itu tidak suudzon pada Allah. Illa fi kitabi, kecuali fi kitabi, telah tertulis dalam kitab, yaitu di Lauhul Mahfuz. Min qabli, sebelum an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya. Jadi sebelum Allah menciptakan, sudah ditulis semuanya itu. Mautnya si A seperti ini, mautnya si B seperti ini, mautnya si ini seperti ini, si fulan seperti ini. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dzalika, sungguh yang demikian itu, Allahi, bagi Allah, yasir, adalah mudah. Jadi hal seperti ini bagi Allah merupakan suatu hal yang mudah. Likaila taksau, agar kalian tidak bersedih hati, ala ma'afatakum, terhadap apa yang luput dari kalian, wala tafrahu, dan tidak pula terlalu gembira. Bima atakum, terhadap apa yang diberikan kepada kalian itu. Wallahu la yuhibbul kulla maftalin fakur. Wallahu, dan Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, kulla maftali, setiap orang yang sombong, fakur, dan membanggakan diri. Jadi di sini disebutkan kesombongan dan membanggakan diri, seakan-akan tidak mempan dengan segala sesuatu, apa yang dinamakan maut, apa yang dinamakan kematian. Ini yang Allah tidak suka. La yuhibbu kullu makhtalif fakhur. Jadi setiap yang sombong dan yang membanggakan diri. Karena yang berhak sombong, yang berhak memakai suatu kesombongan, pakaian kesombongan, hanya satu, yaitu siapa yang berhak? Hanya Allah. Ketika suatu saat nanti semua dimatikan, semua mati makhluk. Terakhir adalah malaikat penjabut nyawa. Bagaimana dia mati? Cabutlah dirimu sendiri. Setelah dia mati semua, kemudian Allah bilang ke semua makhluk itu, hai kamu siapa Fir'aun? Hai kamu yang punya kuasa dulu. Hai kamu si fulan ini, hai Namrud yang punya kuasa, bagaimana kamu dulu seakan-akan diktatoriskan diri kamu menjadi seorang raja, menjadi seorang Tuhan, punya neraka sendiri. Sekarang mana kamu? Mana kamu buktikan semuanya itu kalau kamu memang mampu bisa bangkit? Tidak ada yang bisa bangkit. Mereka semua mati tembak, tidak ada tenaga sama sekali. Dan hanya Allah pada waktu itu yang bisa kekal abadi selamanya. Hanya Allah. Sekarang kalau kita sudah tahu seperti ini, sebagaimana Abu Bakar bilang, Abu Bakar ketika ditanya Rasulullah SAW, hai Abu Bakar, semua kamu sedekahkan semuanya. Kemudian izan malak, apa yang kamu punya Abu Bakar? Abu Bakar jawabannya hanya satu, ya Rasulullah, memang benar semua aku sedekahkan. Yang kupunya hanyalah Allah wa anta ya Rasulullah. Yang kupunya hanya Allah dan baginda Rasulullah. Itu kata Abu Bakar. Kalau kita sudah seperti ini, bagaimana sekarang kita feedback dengan diri kita? Apakah mampu kita seperti Abu Bakar? Kalau andai kata kita mampu, kita lepas dunia ini yang sifatnya fata morgana,
kehidupan duniawi yang seperti ini, yang sekarang kita banggakan, dan apa yang kita punya, ketika kita dipanggil Allah sewaktu-waktu, tinggal semuanya. Tidak ada perjanjian yang begini begitu, tidak ada. Makanya Allah sebutkan, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mensukai hamba-hambanya, yuhibbul tawabina, yang suka bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mensucikan dirinya. Taubatlah kita setiap hari, setiap malam, sholat taubatan nasuha. Mohon kepada Allah zikir yang banyak pada Allah. Setiap jam 2 malam bangun, insya Allah kita diberikan kekayaan rezeki yang berlimpah. Allah berikan rezeki berlimpah. Setiap mereka yang bangun pagi, apa itu rezekinya? Rezeki harta yang paling utama adalah nikmat sehat. Ketika diri kita sehat, diri kita benar tidak sakit, yang sakit diambil sakitnya, ini merupakan nikmat yang paling utama. Kesehatan sudah tiada tara dibandingkan dengan harta yang kita punya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kalau kita tahu nikmat sehat adalah nikmat yang paling utama, maka buat apa? Oke, ibadah mencari rezeki adalah ibadah, semua ibadah, tetapi jangan lupa segala sesuatu hal yang paling utama adalah carilah kesehatan, itu nomor 1. Dengan sehatlah maka kita akan bisa melakukan segalanya, melakukan segala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan suatu hal di mana yang kadang-kadang kita sisihkan, kita tinggalkan, dan kita tidak pelajari bagaimana nikmat sehat itu kita cari. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah. Sekarang kita kembali lagi ke topik semula, yaitu kullu maktalin fakur, yaitu setiap yang sombong, fakur, dan membanggakan diri. Kemudian kita lanjut, alladzina, yaitu orang-orang yakhluna, yang kikir. Masya Allah, janganlah kita menjadi orang yang kikir. Yakhluna, golongan yakhluna ini merupakan suatu hal, golongan yang nanti bisa masuk neraka. Wa ya'muruna, dan menyuruh nasi orang lain bil bukhli, berbuat kikir. Ini sudah masuk golongan yakhluna, orang yang kikir. Wa ya'muruna nasi bil bukhli, dan menyuruh mereka untuk berbuat kikir. Bisa dibayangin bagaimana kikir itu, lit pailit bin medit, sudah tidak bisa dibilang bagaimana. Waman, dan barang siapa ya tawalla, berpaling dari perintah-perintah Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya huwa dia al-ghaniyyu, maha kaya, hamid, yaitu maha terpuji. Di sini disebutkan ya tawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu maha ghaniyyu wa hamid, maka bagaimana kita minta pada Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis sabri was shalah. Kita hanya bisa minta pertolongan hanya pada Allah. Bis sabri was shalah, dengan sabar dan salat. Bukan bis sabri tanpa la shalah, bukan. Bis sabri was shalah, bukan bis sabri la shalah, bukan. Bis sabri la shalah adalah dengan sabar tidak menjalankan salat, tapi bis sabri was shalah, sabar dan sholat tanpa harus meninggalkan sholat. Karena apa? Sholat yang seperti kita bahas kemarin, sholat adalah merupakan inna sholata tanha 'anil fakhsha wal munkar, mencegah segala sesuatu yang berhubungan akan menggelapkan atau menjauhkan hati kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah diri kita jauh dari Allah, maka kepada siapa lagi kita bermohon? Tidak ada yang untuk kita bernaung, tidak ada yang untuk kita memohon. Mulai kita masuk alam barzakh, alam kubur, dan masih banyak alam lain yang nanti harus kita lewati sampai endingnya adalah surga atau neraka. Masya Allah, perjalanan yang masih jauh, kita baru melewati 3 alam. Masih perjalanan jauh lagi. Dunia ini yang sifatnya seperti ini, fata morgana, sebentar. Mungkin dulu waktu Nabi Adam umurnya bisa 1000 tahun, bisa 900 tahun. Sekarang umat Muhammad paling lama-lama 63.
Kalau kita sudah umur 50 tahun, sudah diingetin bagaimana kondisi kita nanti. Bagaimana keadaan raga kita, mampu apa enggak. Umur 70 tahun, sudah mulai diperingatkan garis merah. Makan sudah enggak bisa, minum enggak bisa menikmati. Dan segala sesuatu yang kita makan, kita minum, kita enggak bisa mengkonsumsi. Tubuh ini sudah tidak mampu. Artinya apa? Artinya yang bisa mengkonsumsi adalah amal. Amal yang nanti berjalan mulai dari sekarang. Makanya jadikanlah diri kita senantiasa mengkonsumsi apa yang dinamakan amal. Kita jadikan amal ini merupakan suatu hal nomor satu. Kita jadikan amal ini merupakan suatu hal yang nomor utama untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana berjalan untuk mendekatkan diri kita dengan amal-amal Allah? Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada, banyak sekali yang harus kita lakukan. Apapun itu bentuknya, semua amal yang kita lakukan yang berhubungan dengan perintah Allah, ini merupakan suatu jalan kebaikan menuju thariqul jannah. Ketika kita jalan ke masjid, ketika kita berangkat ke masjid, ketika kita jalan untuk membagikan sedekah, ketika kita jalan untuk bersedekah, instal dirizqami sedekati, hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersedekah. Langkah-langkah kita seperti ini merupakan suatu tindakan amal ma'ruf nahi munkar, merupakan suatu tindakan husnul amal. Inilah nanti yang bisa menjawab segala sesuatu. Inilah nanti yang akan menemani kita. Inilah nanti amal seperti ini yang bisa menjawab fitnah kubur. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amal yang Ustaz mulia. Marilah kita sama-sama dengan informasi, dengan tausiah meskipun cuma satu ayat ini. Mari kita belajar sama-sama bareng belajar untuk bisa apa? Untuk bisa mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajarlah dengan segala ayat yang telah disampaikan, meskipun itu satu ayat kita pelajari, meskipun itu satu ayat kemudian kita realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Penting buat kita, penting buat jasad kita, penting buat roh kita nantinya. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai hamba Allah yang husnul khatimah, beriman, ahli ibadah, senantiasa nanti matinya menghadap Allah dalam keadaan beriman di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.